Untuk Bapak Ibu yang sudah masuk, terima kasih dan mohon menunggu karena kita harus menunggu Bapak Ibu yang belum masuk. Acara akan dimulai sekitar 1 menit lagi, yaitu jam 1:35. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Walaupun di tengah pandemi dan keadaan yang tidak pasti, senang sekali saya Farah Al-Zahra bersama Elabram Systems akan membahas mengenai program Digital HR Accelerations yang akan diikuti dengan launching bersama Bapak Michael Yao selaku Group Managing Director dari Elabram Group. Digital HR Acceleration merupakan program yang mendukung akselerasi digital bagi UKM dan perusahaan kecil menengah. Workforce Management Systems berkomitmen untuk mendukung bisnis Indonesia dengan memberikan pelatihan, seminar, workshop, dan program lainnya sebagai kontribusi dalam meningkatkan proses bisnis bagi perusahaan kecil dan menengah. Pada peluncuran produk Workforce Management Systems kali ini, Elabram juga akan memberikan akses uji coba gratis selama 60 hari. Sebelum kita mulai sesi paparan, kami akan memulai video seputar COVID-19. Sebelum kita memulai dengan sesi paparan, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu dari media, kami mohon untuk menggunakan display name dengan format nama underscore institusi media. Contohnya, Farah Al-Zahra underscore Elabram News. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat
dan nantinya dapat dibacakan pada sesi tanya-jawab. Menyangkut dengan tema yaitu Digital HR Acceleration, tentunya tidak lengkap apabila kita tidak mengajak atau berbincang langsung dengan HR practitioner. Nah, untuk pembicara yang pertama, yaitu Ibu Hiroko Amanda, selaku Human Capital Expert di bidang Chief Employer Branding pada salah satu anak perusahaan BUMN. Beliau merupakan alumni dari Universitas Airlangga dan saat ini sedang mengambil studi lanjutan di Universitas Indonesia. Keduanya dengan peminatan psikologi industri dan organisasi. Kami persilahkan Ibu Hiroko untuk dapat memberi paparan mengenai tantangan dan dilema dalam mengelola tim pada perusahaan kecil dan menengah. Terima kasih Mbak Farah dan juga Elebram untuk waktunya di hari ini. Saya senang sekali untuk bisa sharing kepada teman-teman semua di sini terkait challenge yang kami hadapi di perusahaan kecil atau menengah seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Boleh dibantu untuk izin share screen-nya, Mbak? Oke, jadi di siang hari ini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan Team Management Challenge in Small and Medium Company, seperti itu. Nah, di sharing siang hari ini saya akan menjelaskan 5 hal yang menjadi challenge utama di perusahaan kami, di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, khususnya untuk menangani tim digital talent. Berarti tim ini masih tim kecil, bukan tim besar. Seperti itu. Jadi ada 5 hal yang kami merasa itu tantangan buat kami, yaitu pertama adalah agile atau adaptable, yang kedua adalah maintain good communication, ketiga adalah maintain target, keempat adalah team member self-awareness, dan yang terakhir adalah delegating jobs. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat aja. Yang pertama ada agile. Kita semua tahu bahwa agile ini salah satu isu yang cukup populer di HR saat ini, di mana kita mulai bertransformasi dari project management yang dasarnya adalah waterfall, sekarang kepada Scrum atau yang kita bisa bilang agile system development, di mana yang biasanya kita melihat bahwa sebuah perusahaan atau sebuah tim itu bekerja secara waterfall, seperti yang terlihat di gambar, jadi setiap step by step tuh harus dikerjakannya satu persatu. Jika tahap pertama selesai, baru bisa lanjut ke tahap kedua selesai, bisa lanjut ke tahap ketiga, dan seterusnya. Sehingga untuk secara jalur komunikasi atau jalur secara teamwork-nya itu kurang terasa. Sedangkan untuk saat ini, kita lebih sering menggunakan kata agile atau Scrum. Nah, kenapa di Scrum ini kita melihat bahwa seluruh proses yang dilakukan di project management itu berjalan secara sinkronis, di mana dari kita mulai dari ada backlog, analyze, define, design, test, dan deploy itu berjalan beriringan, sehingga gambarnya muter. Karena ketika kita sudah deploy, kita melihat bahwa ada kekurangan di produk kita, kita akan langsung bisa menuju ke backlog lagi. Jadi lebih mudah untuk kita mendefine kekurangan kita dan lebih mudah kita untuk memproses kembali apa saja yang kurang dan apa saja yang kita butuhkan untuk perbaikan ke depannya gitu. Jadi tantangan yang pertama kalau saya bisa simpulkan adalah saat ini kita membutuhkan adaptability yang bagus. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya tim kita itu siap untuk menghadapi setiap perubahan yang ada. Seperti itu.
Next, yang kedua, maintain good communication. Nah, kalau kita lihat lagi dari sistemnya Scrum, di Scrum itu ada 4 event besar yang pasti dilakukan, yaitu ada sprint planning, ada daily Scrum meeting, ada sprint review, dan juga ada sprint retrospektif. Nah, di mana masing-masing ini itu bertujuan untuk memaintain communication di dalam tim. Seperti itu. Nah, yang pertama sprint planning, kalau di perusahaan kami selalu melakukan sprint planning itu di awal sprint atau di awal jangka waktu yang sudah kami tetapkan. Contoh, kita punya sprint selama 1 bulan. Nah, di 1 bulan itu kita akan melakukan planning di awal supaya kita tahu apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di dalam bulan ini, pembagiannya seperti apa, dan nanti akan muncul backlog atau tas-tas untuk masing-masing tim atau masing-masing orang di dalamnya. Setelah itu kita ada yang namanya daily scrum meeting. Jadi setiap hari kita akan mengupdate apa saja yang sudah dilakukan oleh masing-masing orang, apa saja yang sudah berhasil kita lakukan, apa kendalanya, kemudian apa yang besok akan kita lakukan, itu semua terangkum di dalam daily scrum meeting. Kemudian di akhir sprint, biasanya kita ada sprint review juga, di mana kita melakukan presentasi atau biasanya juga ada ini sih A/B testing juga di situ. Jadi kita melihat produk yang dibuat selama 1 sprint itu fitur-fiturnya sudah jadi apa aja sih, yang udah berhasil apa, yang belum berhasil apa. Dan yang terakhir ada namanya sprint retrospektif, di mana lebih ke arah improvement. Jadi di sini itu kita melihat bahwa apa ya, kekurangan selama 1 bulan itu apa, masing-masing orang boleh menyampaikan unek-uneknya, boleh menyampaikan yang harus dimulai atau start itu apa, yang harus di-stop itu apa, dan harus di-improve itu apa, seperti itu. Karena ketika kita bekerja di company yang masih kecil, komunikasi itu hal yang sangat penting. Ketika ada lack of communication, pastinya keseluruhan proses dari apa yang kita lakukan tuh pasti akan ada gap-nya, pasti ada nggak enaknya. Terutama ketika kita bekerja di perusahaan yang digital ya, karena digital nih kebanyakan anak-anak muda, anak-anak milenial yang kadang itu based on my experience itu mereka gampang cukup sensitif ketika atasannya marah atau atasannya apa cukup baper. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi communication tuh penting gitu. Dan medianya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kita pandemik sekarang nih bisa melalui video call pastinya, bisa melalui Slack. Kalau kami ada Slack juga, ada channel-channelnya juga. Jadi mempermudah kami untuk menjalin komunikasi. Oke, yang ketiga. Nah, ini berdasarkan dari research juga yang saya lihat. Jadi challenge utamanya dari project itu sebenarnya target. Banyak sekali perusahaan kecil menengah itu menetapkan target yang sangat tinggi, yang menjadikan tuh realistik. Jadi nggak masuk akal lah gampangannya gitu. Sedangkan ketika kita menetapkan target yang nggak masuk akal, itu malah menyebabkan karyawan tuh stresnya tinggi. Itu kenapa biasanya ini salah satu juga yang terjadi di company kami ketika kita melakukan uji kesehatan mental yang terdiri dari stres, kemudian depresi, dan kecemasan, di tim kami cukup tinggi, dan itu cukup mengkhawatirkan bagi kami. Ternyata hasilnya tinggi juga gitu, padahal kayaknya kita fleksibel loh, kita kayaknya santai, kayaknya waktu kerja kita oke, bisa remote dan lain-lain, tapi itu ternyata tidak menjamin bahwa karyawan kita itu ternyata happy. Nah, itu yang harus kita lihat juga, kita review juga bahwa target ini penting. Apakah target yang kita berikan itu memang sudah hasil musyawarah dari kita semua atau hanya leadernya aja yang pinginnya harus ini, harus itu. Nah, itu penting juga. Kemudian yang keempat adalah team member self-awareness, di mana, nah ini di salah satu di Harvard Business Review juga bilang bahwa 95% orang tuh mengatakan bahwa dia itu aware, dia itu tahu ketika dikasih nasihat, ketika ada problem, dia itu tahu. Tapi sebenarnya hanya 10-15 orang, 15% orang yang menyadari benar-benar, nggak cuma asal ngomong aja. Nah, itu sebenarnya kenapa culture itu penting di sebuah perusahaan gitu. Karena sebenarnya yang mencerminkan sebuah perusahaan tuh culture-nya sendiri. Culture itu kan bukan dibentuk ya, tapi terbentuk. Jadi culture itu
salah ketika perusahaan itu nyontoh atau kayaknya culture yang menarik kayak Google deh, akhirnya di adaptable culture-nya Google ditaruh blek, padahal isi dari orangnya tidak mencerminkan. Nah, tapi yang benar adalah kita mencari culture berdasarkan isi dari company kita. Dan ketika kita udah tahu dan mempunyai culture itu, maka kita berharapnya setiap tim member kita itu punya self awareness yang sama terkait apapun yang ada di perusahaan gitu. Nah, kalau di sini solution dari Harvard Business Review itu dia bilang bahwa sebenarnya yang paling penting adalah leader, kunci utamanya adalah leader, di mana leadernya harus punya visi, harus punya parameter yang jelas terhadap measuring success. Jadi untuk mengukur kesuksesan itu leader tuh harus tahu parameternya apa aja kayak gitu. Kemudian juga harus menjadi seorang leader yang memang patut dicontoh. Nggak cuma ngomong aja, tapi apa yang dia lakukan memang patut untuk dicontoh timnya juga gitu. Oke, yang terakhir adalah delegating jobs. Nah, delegating jobs ini cukup menjadi challenge juga di perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan digital yang baru. Kenapa? Karena kebanyakan karena struktur organisasinya itu flat, membuat role itu menjadi banyak yang sama, tapi tidak eh, apa namanya atas ke bawah, jadi tidak ada jenjangnya gitu, sehingga terkadang pekerjaan tuh jadi bingung baginya gimana, dan tuh juga terkadang terjadi juga di perusahaan kami, seakan-akan role-nya mirip. Contoh, content creator dengan social media spesialis. Content creator bikin konten, tapi tidak menutup kemungkinan kerjanya overlap dengan social media spesialis. Nah, gimana tuh cara delegating jobs-nya gitu. Nah, kalau di kami kebetulan menggunakan Jira dan Trello sebagai salah satu alat bantu kami untuk membuat task-nya itu menjadi lebih rapi dan juga membantu leader-leader ini memanage task manajemen dari setiap timnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada 4 hal yang penting untuk delegating jobs. Yang pertama adalah clearly define the task. Jadi task ini harus yang terukur. Task ini harus benar-benar kita bisa ada angkanya kalau bisa, dan juga clear jelas apa yang mau diukur, targetnya apa, tujuannya apa gitu. Supaya karyawan kita juga tahu yang mereka kerjakan ini bukan yang abstrak. Kemudian provide proper training, ini juga penting. Jadi ketika kita meminta sesuatu ke tim kita dan ternyata tim kita nggak punya experience di sana, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan training. Training itu nggak harus berbayar kalau di kami, bisa menggunakan sharing knowledge dari karyawan ke karyawan lain, bisa menggunakan platform-platform yang sekarang free juga, itu kami gunakan juga seperti itu. Kemudian use project management tools. Jadi sekarang banyak ya project management tools yang ada, mungkin tim dari Elebram juga pasti punya juga karena HR system gitu. Kebetulan orang tua saya kerja di salah satu perusahaan IT, dan ketika dia bilang kalau misalnya saya jadi speaker di Elebram, ternyata dia bilang, "Oh, kantornya papa juga pakai dia kok." Ternyata, oh aku baru tahu, oh ternyata keren juga gitu. Dan semakin tertarik sih sebenarnya nanti kalau dikasih tahu produk-produknya apa aja gitu. Dan yang terakhir adalah define level of authority. Nah, ini juga penting dan kadang terlupakan di perusahaan kecil dan menengah, authority. Karena seakan-akan semuanya memiliki authority, karena individualnya kenceng nih, satu role ini kayaknya bisa bikin satu produk gitu. Tapi authority-nya nggak tahu di siapa yang harus bertanggung jawab, di siapa yang memiliki peranan penting menjadi lead-nya. Nah, itu struktur itu yang harus dijaga di perusahaan kecil menengah. Seperti itu. Oke, terakhir dari saya ada quotes dari Michael Jordan yang cukup saya senang juga dan sering saya ceritakan dan sharing juga di tim saya, yaitu talent wins games but teamwork and intelligence wins championship. Jadi orang pinter tuh sebenarnya banyak. Orang pinter tuh ada di mana-mana. Dan mungkin dia bisa memenangkan sesuatu, tapi ketika kamu menjadi seorang championship, ketika kamu ingin menjadi orang besar, kamu itu butuh teamwork dan juga kamu itu butuh kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini tuh nggak hanya kecerdasan IQ, tapi juga EQ, emotional quotient, itu tuh penting banget untuk kamu membangun sebuah teamwork yang bagus.
Itu aja, mungkin semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mbak Farah, untuk tim Elabram dan semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih juga Ibu Hiroko atas paparannya yang sangat menarik. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Ibu mohon untuk direvisi atau di-correct apabila saya melakukan kesalahan. Challenges yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan menengah saat ini bisa dirangkum menjadi 5 poin. Yang pertama, agility. Yang kedua, good communication. Yang ketiga, target management. Yang keempat, team member self-awareness. Dan yang terakhir, delegating jobs. Nah, pada agility ini kita dituntut untuk selalu bekerja dengan cepat. Dan pada good communication, di situ juga kita harus belajar bagaimana caranya dapat mengevaluasi dan memonitor setiap pekerjaan yang dimiliki. Dan pada target management, company harusnya dapat menetapkan target yang sesuai dengan kebutuhan company dan juga pada level employee-nya. Jadi di sini target mempengaruhi employees well-being atau kesejahteraan dari karyawan. Untuk team member self-awareness, Ibu Hiroko tadi menjelaskan bahwa budaya perusahaan itu adalah hal yang sangat penting dan budaya perusahaan itu bukan dibentuk berdasarkan perusahaan lain, tapi terhadap perusahaan sendiri karena setiap perusahaan memiliki kekhasannya masing-masing. Dan sebagai pemimpin juga harus tahu parameter serta indikator keberhasilan dan harus bisa menjadi role model bagi karyawannya. Untuk delegating jobs, masalahnya di sini banyak perusahaan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang karena masing-masing role atau perannya mirip satu sama lainnya. Nah, untuk solusinya kita harus dapat mendefinisikan tugas-tugas, target, dan tujuan, dan kita juga harus dapat mendefinisikan level of authority atau tingkatan dari otoritas. Nah, training juga penting sebagai investasi pada employee. Caranya salah satu dengan sharing knowledge dan project management tools. Benar Ibu Hiroko? Ada yang harus direvisi, dikoreksi? Baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dari media, saya ingin mengingatkan, mohon untuk menggunakan display name dengan format nama, _ institusi media, contohnya Farah Al-Zahra _ Elabram System, dan Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang HR, sekarang saatnya kita membahas tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan proses bisnis, terutama pada bidang HR. Dan sesi kali ini akan dipandu oleh Pak Keji Azimi, selaku manajer dari IT Solution di Elabram Systems. Pak Kenji merupakan lulusan ilmu komputer di Universitas Indonesia dan telah mengabdi di Elabram Systems selama 5 tahun lebih. Kami persilahkan Pak Kenji untuk memberikan paparan. Oke, terima kasih Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.
Terima kasih sudah hadir pada acara launching aplikasi WMS hari ini. Perkenalkan, saya Kenji, IT Solution Manager dari Elabram Group. Senang sekali hari ini Elabram meluncurkan aplikasi WMS pada program Digital HR Acceleration dengan tagline Connect, Engage, Experience. Baik, kita bahas sedikit tentang beberapa masalah yang kita alami di tahun 2020 ini. Sejak awal tahun ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi kita mencatatkan hasil negatif, tepatnya minus 5,32%. Penurunan ekonomi ini terjadi karena pandemi COVID-19 berdampak pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang mana berkontribusi besar kepada perekonomian nasional, yaitu sekitar 30% dari PDB Indonesia. Perusahaan dipaksa untuk menerapkan aturan bekerja di rumah atau sering disebut dengan WFH. Kebiasaan baru ini secara tidak langsung menyebabkan penurunan performa perusahaan. Penurunan performa tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Hal ini terjadi karena beberapa masalah yang umum terjadi selama WFH, di antaranya gangguan koneksi internet ketika berdiskusi melalui video conference, kemudian sulitnya berkonsentrasi karena beberapa distraksi, mengasuh anak, memasak, dan lain sebagainya, lalu sulitnya mengupdate progres pekerjaan, baik antara karyawan dalam satu divisi maupun dengan divisi yang berbeda. Juga tak kalah sulitnya mengontrol biaya operasional karyawan, yang beberapa di antaranya tidak lagi diproses oleh perusahaan, namun diproses sendiri oleh masing-masing karyawan. Elabram berkeyakinan bahwa solusi dari permasalahan tadi adalah dengan mendorong percepatan digitalisasi HR bagi perusahaan kecil dan menengah agar tetap optimal dalam mencapai target dan tujuan perusahaan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi manajemen karyawan. Nah, Elabram mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan meluncurkan aplikasi manajemen karyawan bernama Workforce Management Systems atau disingkat dengan WMS. Aplikasi ini tersedia di 3 platform, yaitu web, Android, dan iOS. Secara garis besar, aplikasi ini dapat membantu mengelola absensi, tugas, klaim, lembur, cuti, dan kolaborasi karyawan. Ada 3 fitur utama WMS yang dapat membantu perusahaan kecil dan menengah dalam kondisi WFH. Pertama, fitur absensi. Walaupun karyawan bekerja dari rumah, tetapi tetap dapat melakukan absensi menggunakan HP dengan memanfaatkan teknologi geotagging yang merekam lokasi pada saat absen. Keabsahan absensi dapat diperkuat dengan menggunakan fitur face recognition, di mana absen hanya valid jika menggunakan wajah asli karyawan, bukan wajah orang lain. Kemudian, untuk menanggulangi masalah koneksi internet, maka sudah disediakan fitur offline mode, di mana karyawan tetap bisa absen dengan kondisi tanpa internet. Rekaman absensi akan disimpan terlebih dahulu di HP, lalu pada saat terhubung kembali dengan internet, maka data rekaman absensi tadi akan dikirim ke server. Lalu yang kedua adalah fitur manajemen tugas, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hiroko. Dengan fitur ini, karyawan dapat merekam pekerjaan apa yang sedang mereka kerjakan, deadline-nya tanggal berapa, prioritasnya seperti apa, apakah prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Atasan juga dapat memberikan tugas kepada timnya dengan lebih efektif. Semua orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat dengan mudah mengetahui, mengupdate, dan memfollow up dengan cepat dan transparan. Tak hanya mengupdate progres pekerjaan, tapi karyawan juga bisa saling berbagi dokumen dan berkomunikasi secara real-time dengan fitur file sharing dan live chat. Terakhir, yaitu fitur pengelolaan klaim.
yang memudahkan pelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan untuk keperluan operasional seperti pembelian ATK, biaya perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Karyawan dapat melampirkan bukti bayar atau resip dengan mudah melalui kamera HP. Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat mengelola dan memprediksi biaya operasional bulanan dengan baik, dan bagi karyawan akan mendapatkan update secara cepat saat klaim mereka dibayarkan oleh perusahaan. Tentunya, ini juga dapat mengurangi resiko kerugian perusahaan akibat dari adanya klaim fiktif, karena karyawan wajib melampirkan bukti yang valid. Nah, setelah membahas 3 solusi utama yang ditawarkan oleh aplikasi WMS bagi perusahaan kecil dan menengah, ketiga solusi tersebut selaras dengan tagline kami yang kami usung, yaitu Connect, Engage, dan Experience, di mana karyawan dan perusahaan dapat saling terhubung dan terlibat secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan dengan mudah, transparan, dan cepat dengan memanfaatkan teknologi yang user-friendly. Dalam usaha mempercepat proses digitalisasi HR ini, maka Elabram menawarkan akses gratis selama 60 hari bagi perusahaan kecil dan menengah selama periode Oktober sampai November 2020. Elabram juga saat ini ikut dalam event Tech in Asia Conference Virtual pada program Startup Factory 2020 yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai 22 Oktober. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara launching WMS hari ini. Dan tak lupa pula, terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kami di email wms@elabram.com atau WhatsApp di nomor 0896 0979 1569, atau juga bisa berkunjung ke website kami di alamat wms.elabram.com. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Farah. Silakan, Farah. Baik, terima kasih banyak Pak Kenji atas paparan yang sangat membuka mata mengenai situasi kita saat ini dan pentingnya digitalisasi HR. Saya akan merangkum atau menyimpulkan paparan yang sebelumnya, yaitu saat ini GDP Indonesia sedang menurun karena lusunya proses bisnis perusahaan kecil dan menengah selama pandemi. Fitur WMS atau Workforce Management Systems ada yang dapat membantu proses WFH atau work from home. Yaitu ada 3 yang utama. Yang pertama absensi, dilengkapi dengan fitur geotagging, face recognition, dan offline mode. Yang kedua ada manajemen tugas, dengan fitur file sharing, live chat, and discussion. Dan yang ketiga ada manajemen claim, untuk mencatat pengeluaran yang dibutuhkan oleh karyawan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Connect, Engage, dan Experience, WMS juga berkontribusi dengan mengadakan 60 hari gratis uji coba. Baik, setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Baik, untuk Pak Kenji dan Ibu Hiroko akan menjawab pertanyaan seputar Workforce Management System. Untuk para penanya, dimohon untuk dapat raise hand atau angkat tangan dan menyalakan mikrofon ketika saya pilih. Sesi pertama akan saya buka dengan 3 pertanyaan. Baik, apa sudah ada yang raise hand? Mungkin saya juga ada pertanyaan nih, Ibu Hiroko. Kebetulan karena saya tertarik juga di bidang bio, psikologi industri dan organisasi, dan tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana target ini penting bagi kesejahteraan karyawan. Seberapa berpengaruh sih Bu target itu dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan? Terima kasih pertanyaannya Mbak Farah. Untuk target sendiri sebenarnya sangat berpengaruh karena khususnya kalau saya cukup mendalami dan tertarik di bidang mental health,
Jadi sebenarnya ketika kita memberikan target yang sangat tinggi kepada tim kita, kita harus memperhatikan kondisi mentalnya juga. Kenapa? Karena pada akhirnya itu yang mengerjakan project ini tim. Nah, ketika mental health-nya turun atau kesejahteraannya turun, otomatis cara mereka mengerjakan dari prosesnya maupun pencapaian targetnya itu tidak akan bagus juga hasilnya. Karena itu pastinya target itu harus disesuaikan dengan banyak hal. Contohnya dari kondisi timnya sendiri, kemudian dari kebutuhan dari manajemen seperti apa, kemudian saat itu organisasi itu bisnisnya lagi seperti apa, kemudian apa yang ingin dicapai, tujuannya apa. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan kira-kira target yang memang tepat untuk tim itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Menjawab nggak ya Mbak Farah? Menjawab, Ibu. Terima kasih. Bu, ada perbedaan antara sebelum pandemi dan pandemi sekiranya terkait dengan target? Pastinya ada sedikit perbedaan meskipun tidak banyak karena kita harus memahami bahwa di pandemik sendiri ini kondisi kerja kita jauh cukup berbeda meskipun jika di perusahaan kami sendiri karena sudah terbiasa digital dan flexible working arrangement itu sebenarnya sudah kami lakukan. Jadi tidak begitu sulit bagi kami untuk beradaptasi dengan kondisi pandemik ini. Mungkin yang berbeda adalah kita harus terus dipaksa bekerja untuk melihat laptop terus atau video call terus, tentunya nggak nyaman. Nah, tapi kalau target sendiri kita menyesuaikan sih, kayak jika memang produk harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan, maka targetnya akan tetap seperti itu. Tapi mungkin kita akan menambahkan dari segi training atau kita akan menambahkan dari talent experience-nya sendiri. Kita mungkin memasukkan anak internship untuk membantu pekerjaan mereka, atau misalnya kita memberikan apa ya, kalau di kami ada internal engagement juga sih, jadi kita memberikan talent-talent itu apa ya, kayak misalnya training gratis, kemudian kita ngasih seminar-seminar yang membantu mereka itu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya mereka juga sih, atau misalnya ngasih kuota internet itu kami berikan juga setiap bulan. Tujuannya apa? Tujuannya target itu tercapai sebenarnya, tapi untuk mencapai target itu kita melakukan hal-hal kecil-kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kurang lebih seperti itu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Ibu. Dan jika kita bicara tentang digital, tadi Ibu juga menyebutkan digital ya, kita beralih ke Pak Kenji. Untuk Pak Kenji, menurut Pak Kenji kira-kira kenapa ya kita harus berpindah ke digital dari yang biasanya konvensional? Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Kenapa kita berkontribusi untuk mempercepat proses digitalisasi HR adalah karena situasi COVID-19 yang memaksa kita bekerja dari rumah, yang tidak bisa bertatap muka secara langsung, ini sangat berpengaruh terhadap proses bisnis. Nah, proses bisnis yang salah satu yang kita mau bantu adalah dari sisi HR. Nah, selama ini mungkin beberapa perusahaan kecil dan menengah masih melakukan prosesnya itu secara manual, paper based, yang mana itu kita tahu ya, pain-nya adalah lama proses dari mulai mensubmit sampai di-approve, sampai diproses sampai akhirnya. Nah, itu kalau masih manual, itu sangat memakan waktu dan tidak efektif. Nah, karena masalah itulah kita sangat tergerak untuk membantu proses ini mempercepat ya. Kenapa kita bilang mempercepat? Karena proses yang kita tawarkan untuk beralih dari proses manual ke proses digital melalui aplikasi WMS itu cukup cepat, cukup mudah dan user friendly. Jadi kita mau memastikan bahwa karyawan masih bisa absen maupun dari rumah. Lalu karyawan masih bisa melaporkan pekerjaannya secara cepat dan transparan. Bayangkan kalau kita masih melaporkan itu masih melalui WhatsApp atau melalui email, yang mana resikonya adalah tertimbun ya. Kalau saya bahasanya tertimbun, saking banyaknya WhatsApp, saking banyaknya email itu akan tertimbun. Nah,
jika kita menggunakan aplikasi seperti WMS, itu semua sudah kita rangkum di satu platform, di mana kita bisa secara transparan tahu, misalnya dalam satu tim, si A sedang mengerjakan ini, si B sudah menyelesaikan ini, si C sedang menunggu untuk dites sesuatu pekerjaannya, dites atau di-review. Lalu tidak cuma hanya di dalam satu tim, tapi juga bisa terkoneksi dengan tim yang lainnya. Bahkan bisa terkoneksi dengan manajemen. Jadi kalau manajemen mau memonitor bagaimana sebuah proyek progresnya seperti apa, mereka bisa langsung masuk ke WMS, masuk ke fitur task manajemen seperti tadi yang kita kasih lihat, situ transparan, semua terlihat berapa lama waktu yang dia butuhkan, prioritasnya seperti apa, due date-nya tanggal berapa, itu bisa dilihat. Lalu ada beberapa hal juga yang sangat membantu adalah file sharing. Nah, file sharing ini walaupun kita memiliki Dropbox, walaupun kita memiliki Google Drive, tapi ketika kita bekerja dalam satu tim, dalam satu project, akan sangat memudahkan jika dalam satu platform itu kita bisa mengupdate pekerjaan, kita bisa sharing file, kita juga bisa melakukan diskusi secara real time. Nah, makanya hal inilah yang sangat concern bagi kita supaya dapat membantu perusahaan kecil dan menengah secara cepat beralih dari proses manual ke proses digital. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Mas Kenji. Berarti WMS ini merangkum ya Mas ya, merangkum dan mengakselerasi, mempercepat proses bisnis. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ahmad Abdul Aziz. Mungkin Pak Ahmad bisa on microphone untuk membacakan pertanyaannya. Oke. Udah kedengaran belum? Sudah. Ya, sudah jelas. Pertanyaan saya, apakah setelah kondisi COVID-19 ini berakhir, culture WFH ini akan tetap diimplementasikan di sebuah perusahaan? Itu aja sih. Karena kan pada dasarnya kan culture ini WFH kan baru. Mungkin ada konsiderasi perusahaan yang ingin tetap melanjutkan WFH, atau ada juga perusahaan yang ingin berhenti WFH gitu. Apakah konsiderasi ini ada gitu di perusahaan? Bisa dijelaskan oleh pembicara. Baik, mungkin bisa dimulai dijawab oleh Ibu Hiroko, kemudian Bapak Kenji. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad. Saya mencoba untuk menjawab dari sisi company ya. Kalau kebetulan kalau company saya itu sudah menerapkan WFH dari sebelum pandemik, tapi bukan full WFH. Jadi kami sudah menerapkan flexible working arrangement di mana kemungkinan untuk bekerja remote itu ada. Jadi untuk di perusahaan salah satu perusahaan BUMN tempat saya bekerja, sebenarnya diomongin aja nggak apa-apa sih. Jadi saya bekerja di Telkom Indonesia, dan saat ini Telkom Indonesia sudah sebagian besar tuh full WFH selama pandemik. Dan kami juga sedang berinisiasi juga, sedang mengembangkan sistemnya juga supaya nanti ke depannya setelah pandemik pun WFH ini masih bisa dilanjutkan, meskipun pastinya ada pertimbangan-pertimbangan role-role yang mungkin tidak bisa dilakukan WFH, seperti misalnya accounting atau misalnya GA atau role-role lain yang memang penting untuk berada di kantor seperti itu. Dan seperti yang saya tahu juga di beberapa perusahaan di Astra Group, karena sebelumnya saya juga di Astra, saat ini juga sedang mengembangkan untuk WFH, meskipun kalau di Astra sendiri concern-nya kemungkinan mereka tidak akan melanjutkan untuk WFH setelah pandemi, karena mereka merasa bahwa lebih produktif ketika bekerja di kantor seperti itu. Jadi
pastinya setiap perusahaan punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri apakah model bisnisnya itu cocok untuk diterapkan bekerja WFH atau sebagian role-nya bisa WFH, sebagian tidak, atau memang bisa dilakukan full WFH seperti digital company sih, seperti itu. Semoga jawabannya cukup membantu. Terima kasih Mbak Farah waktunya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Kenji mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih Farah. Mungkin dengan budaya yang sedang kita alami saat ini, pastinya perusahaan akan melakukan review ya. Manajemen dan semua karyawan pasti melakukan review. Apakah selama work from home ini dengan menggunakan sistem, dengan menggunakan teknologi yang memadai, yang user friendly, apakah hal ini tetap bisa menjaga proses bisnis sebuah perusahaan. Jadi pastinya kita akan berkaca dulu ke situ, kita gunakan dulu teknologinya untuk membantu kita bekerja dari rumah, lalu kita review. Kalau ternyata pergerakan pertumbuhan perkembangan perusahaan tidak terganggu, tidak terefek, atau bahkan bisa lebih membantu setelah menggunakan teknologi manajemen ini, mungkin sepertinya akan diberlakukan terus. Tapi kembali lagi, ini adalah keputusan bersama dari sebuah perusahaan berdasarkan data ya, berdasarkan data dan review bersama. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Kenji. Tentunya ya, dalam setiap situasi ada yang dapat dipelajari dan dapat diimplementasikan. Apalagi dalam ranah perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Belda. Silahkan mungkin bisa on microphone. Tes, halo. 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 Selamat siang. Mau tanya nih ke Bu Hiroko dan Mas Kenji juga. Selama proses WFH ini kan memang posisinya itu kita bekerja di rumah 24 jam begitu ya. Jadi memang namanya pekerjaan dan kehidupan sehari-hari itu menjadi tergabung gitu ya. Jadi memang banyak sih ngobrol dengan teman gitu ya. Aduh, WFH tuh jadi kayak nggak terasa ya istirahatnya apa segala macam gitu ya. Dan seringkali itu menimbulkan stres, terus kelelahan karena tidak terpisahnya gitu antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu. Memang sih pada dasarnya tetap manajemen waktu dari masing-masing orangnya gitu ya, tapi bagaimana solusi atau misalnya tindakan yang bisa dilakukan dan bagaimana ini dapat dilakukan tetap dengan online begitu, karena kan posisinya kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir begitu. Baik, sudah Ibu pertanyaannya? Bisa dilanjut dijawab oleh Pak Kenji terlebih dahulu mungkin? Terima kasih Farah dan Mbak Belda. Jadi mengenai burnout, memang kita tidak bisa pungkiri ya, resiko burnout ini pasti ada di setiap perusahaan, di setiap tim pasti ada. Nah, salah satunya cara yang bisa kita tanggulangi adalah dengan memastikan semua orang itu didelegasikan tugas sesuai dengan kapasitas dan kesepakatan bersama. Apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan bersama itu adalah mengenai deadline-nya. Deadline-nya, load-nya, prioritasnya itu harus dipastikan dulu seperti apa, kita sepakati, baru kita jalankan. Nah, dalam beberapa case, ada hal-hal yang memaksa kita itu bekerja extra hour. Pasti ada hal-hal seperti itu, apalagi saat kita work from home saat ini. Pasti banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Cuma ada beberapa hal yang saya apresiasi dari perusahaan saya ya, dari Elabram, bahwa ketika kita menilai seseorang atau suatu tim sudah mencapai burnout atau akan mencapai burnout, kita manajemen memiliki inisiatif untuk memberikan time off, semacam time off. Time off itu tidak seperti cuti juga, tidak libur juga, tapi memberikan waktu jeda, waktu istirahat, mau itu di siang hari atau di sore hari,
kita memanusiakan manusia. Nah, kita pengennya seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu nih seseorang ini sudah mulai mencapai burnout, nah kita akan diskusi bareng, kita tanyakan, kamu seperti apa sekarang? Kamu mau jeda dulu apa gimana? Kalau si karyawan memang membutuhkan jeda, kita akan kasih jeda dengan rentang waktu yang pasti ya, nggak akan kita lepas juga. Oh, kamu 1 hari 2 hari nggak kerja, nggak kayak gitu. Tapi kita akan kasih jeda sedikit. Cuma kalau dari sisi karyawannya ternyata tidak seperti dugaan kita yang akan mencapai burnout, maka biasanya karyawan akan bilang ya, it's okay, kita nggak ini kok. Memang beberapa karyawan itu sangat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi walaupun secara teknis memang burnout, tapi karena responsibility-nya tinggi, itu tidak menjadi masalah bagi karyawan. Mungkin seperti itu dari saya, Farah. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu Hiroko ada tambahan? Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Kenji. Jadi masalah burnout atau stres kerja akibat pandemik ini cukup terasa, terutama bagi Bapak Ibu yang bekerja di rumah dan memiliki anak usia sekolah, di mana sekolah sekarang tuh online juga, di mana pasti tingkat burnout-nya itu menjadi sangat tinggi. Nah, untuk itu sebenarnya mengatasinya adalah harus ada berkolaborasi antara kantor dan juga karyawannya itu sendiri. Kalau di kami membuatkan survei kepada teman-teman untuk kami tanyakan kira-kira apa sih yang bisa perusahaan bantu untuk mengurangi tingkat kecemasan atau burnout mereka, seperti itu. Mungkin kita memfasilitasi konseling, kemudian kita juga memfasilitasi beberapa psikolog juga yang bisa membantu mereka jika memang dirasa burnout-nya ini sudah mencapai tingkat yang tinggi. Nah, selain itu kami juga bisa biasanya sih tergantung dari timnya masing-masing gitu. Nah, karena saya di employer branding dan juga di bawah saya ada satu tim employer branding ini, kalau saya biasanya mengingatkan kepada tim saya untuk cuti. Saya bilang kalau memang sudah capek, cuti aja nggak apa-apa, karena tidak hasil kerja ketika kamu burnout itu sama kamu cuti itu sebenarnya sama aja gitu. Daripada kamu kerja capek, nggak produktif, mendingan sekalian kamu cuti, selesai cuti kamu bekerjanya extra effort. Saya selalu menekankan itu. Jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab bersama antara perusahaan dan juga karyawan, di mana kita harus sama-sama saling memahami kondisi pandemik ini tidak mudah, dan karena perubahannya itu sangat cepat dari kondisi yang dulu ke sekarang, jadi memang harus saling memaklumi sih, terutama sangat terbantu juga dengan model sistem yang seperti contohnya yang Elebram punya juga, itu sangat membantu di kami pun, karena kami sudah punya salah satu sistem yang mirip juga dengan yang dimiliki Elebram, itu sangat membantu kami juga. Jadi hal-hal manual-manual seperti tanda tangan, proposal, tugas-tugas yang manual tuh benar-benar sangat terbantu dengan menggunakan sebuah sistem. Dan biasanya kan orang pusing dengan handphone dan laptop ya, kayak balas di WhatsApp grup, kemudian harus megang laptop lagi. Nah, sebenarnya sistem-sistem yang sekarang pun itu sudah menjangkau, kita tidak perlu lagi WhatsApp grup, kalau bisa digunakan di satu platform aja, dan itu cukup membantu sih. Jadi nggak terlalu burnout dengan banyak sekali teknologi yang kita gunakan dari handphone, laptop, dan lain-lain. Kita cukup punya satu laptop, oke, semua beres, semua bisa dikerjain. Mungkin itu juga membantu juga dengan sistem seperti itu. Itu aja, Mbak Farah. Baik, terima kasih Ibu Hiroko dan Pak Kenji atas jawaban-jawabannya. Setelah ini, apa ada pertanyaan dari media? Bapak Ibu media?
Baik, jika tidak ada, kami ingin kembali menginformasikan bahwa kami akan mengirimkan press release melalui email sebelum dan sesudah event ini. Baik. Untuk selanjutnya adalah sesi symbolic launching, jadi saya harus switch ke bahasa Inggris dulu, oke? And here comes the part we have been waiting for. Symbolic launching by Mr. Michael Yao as the Group Managing Director of Elabram Group. Good afternoon. Is everyone can hear me? Yes. All right. Good afternoon, sir. And, selamat sore to ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman. It is my honor to witness this launch of WMS today. I would like to say thanks to Ms. Hiroko Amanda, Kenji, Farah, and all the team behind the scenes for organizing this event. And also thanks to all media, especially who attend this event and giving us the news coverage of this launch. My brief note for WMS launching is SME is a crucial strength for the national economy. And with this pandemic, many SME affected where their employees disengaged due to sudden work from home and remotely. Those we want to reach out to solve this problem by providing our WMS apps to SME to connect with their employee easily to continuous work engagement experience to overcome the remote working challenges. Our key WMS solutions is connecting, engaging, and providing a good experience for all WMS apps users. I wish all successful and thank you very much. Thank you so much and congratulations on the launching of Workforce Management System, sir. Setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan video mengenai Workforce Management System. Baik, video tersebut secara simbolis menandakan peluncuran dari Workforce Management Systems by Elabram. Terima kasih untuk Ibu Hiroko Amanda dan Pak Kenji Azimi atas paparan dan jawaban-jawabannya. Untuk Bapak dan Ibu yang tertarik lebih lanjut menuju booth kami di Virtual Startup Factory 2020 di stall nomor 79 dan kunjungi website kami di wms.elabram.com untuk klaim dan uji coba aplikasi WMS. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.